Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk membahas materi tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya, kalian semua sudah tahu dong tentang ilmu biologi? Yaps, betul sekali. Biologi adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup. Tentunya, kita sebagai bagian dari makhluk hidup saling menghubungkan dengan makhluk hidup lainnya, ya kan? Contoh yang paling sederhana bisa kita temui saat kita makan sehari-hari. Kamu makan daging hewan, lalu hewan yang kamu makan akan memakan tumbuhan. Tumbuhan yang dimakan hewan akan memerlukan karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke udara. Oksigen yang dilepaskan tumbuhan kita hirup, sementara sistem ekskresi kita mengeluarkannya yaitu zat karbon dioksida. Dari analog sederhana ini, anak-anak tentu sudah paham kan kenapa makhluk hidup saling membutuhkan? Itulah mengapa pada materi ruang lingkup biologi akan dibahas mengenai struktur makhluk hidup mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama akan menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Yang kedua, mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Dan yang ketiga, mengidentifikasi cabang-cabang biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Dan yang terakhir, yang keempat, akan menganalisis manfaat biologi bagi manusia dan lingkungannya. Karakteristik dasar makhluk hidup. Yang pertama, disusun oleh sel. Setiap makhluk hidup terdiri dari satu sel atau uniseluler atau banyak sel multiseluler. Setiap sel itu dilindungi oleh membran yang memisahkannya dari lingkungannya. Yang kedua, makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu pertumbuhan ukuran sel menjadi semakin besar ataupun pertambahan jumlah sel. Sejalannya dengan pertumbuhan itu, sel-sel makhluk hidup akan mengalami perkembangan. Perkembangan itu akan meliputi perubahan sel menjadi bentuk yang berbeda dan menjalankan suatu fungsi tertentu. Contoh proses perkembangan adalah setiap manusia berasal dari sel telur yang dibuahi, yang kemudian berkembang menjadi berbagai sel yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu. Dan yang ketiga ini, makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungan. Setiap makhluk hidup mampu beradaptasi sehingga dapat bertahan meskipun keadaan lingkungannya senantiasa berubah-ubah. Yang terakhir yaitu makhluk hidup akan melakukan proses metabolisme. Dalam tubuh makhluk hidup terdiri berbagai reaksi penyusunan dan penguraian senyawa-senyawa yang disebut metabolisme. Metabolisme itu terus-menerus sehingga tubuh makhluk hidup selalu dalam keadaan homeostatis, yaitu keadaan lingkungan internal yang seimbang dan konstan. Itulah paparan karakteristik dasar makhluk hidup. Selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Struktur organisasi kehidupan tingkat paling terkecil atau yang pertama yaitu molekul adalah gabungan dari dua atau lebih unsur atom. Molekul juga merupakan partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa.
Dalam ruang lingkup biologi molekul, yaitu unsur yang dikaji meliputi pengetahuan tentang asam nukleot, lemak, karbohidrat, dan protein. Tingkat yang kedua yaitu sel. Sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Contohnya sel pada otot jantung. Tingkat yang ketiga yaitu jaringan. Jaringan yaitu terbentuk dari beberapa sel, di mana sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Misalnya, jaringan pada otot jantung, jaringan pada otot hewan, atau jaringan pada tumbuhan. Tingkat yang keempat yaitu organ. Organ yaitu terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya jantung, atau organ yang ada pada hewan, atau ada yang pada tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Tingkat yang kelima yaitu sistem organ. Sistem organ terdiri dari organ-organ yang saling bekerja dan berinteraksi secara sinergis, misalnya sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Yang keenam yaitu organisme. Organisme merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang paling bekerja sama dalam menjalankan fungsi kehidupan. Tingkat yang ketujuh yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, misalnya populasi manusia atau hewan tertentu atau sekelompok orang, juga itu disebut populasi. Tingkat yang ke-8 yaitu komunitas. Komunitas merupakan suatu kumpulan populasi-populasi atau beberapa populasi yang menempati suatu wilayah tertentu, misalnya populasi dalam sawah. Terdapat berbagai populasi, ada populasi manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya, yang saling berinteraksi membentuk komunitas. Nah, komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik seperti suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan, dan sebagainya yang akan membentuk suatu komunitas sawah. Nah, ekosistem sawah ini merupakan contoh struktur organisasi kehidupan tingkat 9, yaitu ekosistem. Merupakan kesatuan antara komunitas dengan lingkungan tempat hidupnya yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Nah, selanjutnya struktur organisasi kehidupan tingkat paling atas yaitu bioma. Bioma adalah suatu kumpulan dari berbagai ekosistem yang membentuk suatu kesatuan ekosistem dunia atau global. Itulah pemaparan struktur organisasi kehidupan dari tingkat yang paling terkecil hingga ke tingkat yang paling atas, dari molekuler sampai ke bioma. Mungkin cukup sekian pemaparan dari Ibu mengenai ruang lingkup biologi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.